Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita sahabatku semuanya. Jadi pada kesempatan sore ini saya ngevlog ya. Sepulang dari kerja begini suasana rumah tempat tinggal saya di Malaysia ya. Ini sampahnya dedaunan sudah seperti ini yang harus dibersihkan kembali ya. Ini rumah dulu sudah kosong agak lama bertahun-tahun sebab pemiliknya sudah pulang ke rahmatullah. Semoga selalu dalam limpahan Allah, diampuni segala dosanya dan berikan kenikmatan dalam alam barzah. Amin amin ya robbal alamin. Sepulang kerja biasanya saya pergi menyapu bila ada masa lagi ya. Kalau ada waktu seperti ini padahal tiap sore sudah saya sapu loh, tapi apa ya seperti ini dedaunan rambutan semuanya semuanya gugur. Ada satu komentar dari kawan saya, seorang subscriber daripada Malaysia, orang Johor kalau tidak silap, soalnya beliau selalu merekomendasikan bahwasanya JDT sedang ada perlawanan dengan siapa ya. Bang, cerita pasal hantu bang ya, orangnya seperti itu. Ini berkenaan juga malam Jumat ya. Saya sering sekali tinggal nyewa ataupun tinggal di rumah di Malaysia seperti ini, rumah-rumah kampung yang sudah lama ditempati ya. Dulu saya tidak tinggal di tempat ini, ada satu tempat lagi yang saya sudah duduk sekitar 7 tahun, itu pun sama, pemiliknya juga seorang janda dan juga meninggal dunia. Jadi mula-mula untuk menempati lah tidur awal-awal itu sangat ngeri ya sahabat, bukan ngeri ya, agak merinding ya. Tetapi ya mau gimana lagi, sudah memang harus ditempati ya. Jadi harus ditempati dan dibersihi, soalnya juga cari tempat tinggal ya. Saya cerita sambil bersih-bersih lah. Habis itu saya bersihkan seperti biasalah kalau rumah baru, dan bismillah saya tempati ya sahabat. Kalau saya pribadi di Malaysia itu tidak pernah merasa ada gangguan hantu atau apa, tidak pernah ya, alhamdulillah sampai sekarang. Soalnya saya bismillah dan selalu berdoa tidak mau diganggu sahabatku. Tetapi ada bukan satu teman ya, tapi banyak teman yang kadangkala tidur di rumah saya, tapi bukan rumah ini ya. Kalau rumah ini bagi saya aman. Kawan-kawan yang tidur di sini pun tidak pernah ada gangguan. Tapi rumah yang pernah saya tempati dulu loh, rumah yang pernah saya tempati dulu itu, setiap ada kawan yang tidur, saya jadi merinding nih, bulu kuduk berdiri ini malam Jumat pula tuh kan. Setiap kawan saya yang tidur situ awalnya biasa-biasa saja, tetapi katanya rumah saya itu nampak, kalau orang Jawa cakapnya samun ya. Samun itu bukan hawanya, itu auranya aura mistik ataupun aura seram ya sahabatku ya. Nah, suatu ketika teman saya tidur tempat saya lah kan ya, agak jauh, kalau main pulang larut malam itu kan nginep juga kan. Nah, ini teman yang pertama, beliau ini sudah pukul 12 itu kan aku sudah tidur, dan beliau ini, kawan saya ini belum tidur. Beliau ini sempat pukul 2 tidak boleh tidur dan akhirnya pulang. Pada yang teman saya ceritakan ini, katanya di dapur tempat saya memasak itu dia mendengar orang yang sedang menggoreng-goreng sahabat. Sedang menggoreng, tak tahulah menggoreng apa, dan ada kelibat orang, kelibet gitu ya. Saya jadi merinding nih. Teruskan enggak nih ceritanya ya. Lepas itu orangnya aja loh lari langsung pulang, katanya takut gitu. Aku jadi ikut lari lah, namanya aku di rumah sendiri kan ya. Aku pun jenisnya orangnya berani tak berani, kalau terpaksa ya berani. Akhirnya pun saya ikut pergi ke rumah dia, itu pukul 2:30 malam itu. Tengah malam kok ngajak pergi, heran aku. Dan itu teman saya yang satunya. Ada satu teman lagi yang sudah agak tua. Beliau ini
beliau ini agak tua, beliau ini juga nginap tempat saya, dan tapi beliau ini berani, tidak lari seperti teman saya yang satu lagi. Beliau ini berani dan beliau ini merasa itu hampir sama, tetapi cuman ada orang lalu lalang yang berada di dapur ya. Dapur rumahnya agak serem tempat saya yang saya tempatin itu. Soalnya udah, maaf, ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan yang meninggal. Yang meninggal itu tetap Brakuen kan, tidak jauh dari location daripada rumahnya beliau ini. Tapi cuma itu aja lah yang kawan saya nomor 2 itu. Kalau yang nomor 3 itu kawan saya yang orang Jawa, yang orang Ponorogo, itu tengah malam sahabat, tengah malam. Saya kan tidur di dalam bilik, kawan saya itu tidur di luar, maksudnya di tempat TV lah, ruang tamu, tidur di ruang tamu. Nah, tengah malam pukul 3, dia pikir saya yang ganggu, dia tengah tidur. Kakinya yang pertama, jempol kakinya itu macam dicucuk-cucuk seperti lo, pakai tangan ke apa, pokoknya bagian sikilnya itu dipegang-pegang atau gimana gitu ya. Dia dia ingat saya yang ganggu dia. Lepas itu dia tidur lagi. Nah, tidak selang lama, tidak sampai 5 menit, seperti itu lagi, terjadi lagi. Serem pokoknya. Terjadi lagi, dia saja lagi, dia ingat memang saya kan, soalnya tempat tidur dia tidak jauh daripada pintu bilik saya. Dan pada akhirnya sampai terulang 3 kali, kawan saya itu bangun, ngintip saya yang tengah tidur. Nah, itulah baru dia sadari, dia terheran bahwasanya kok ini orang, ini bejo ini tidur, habis tadi siapa yang ganggu. Nah itu, sampai dia tidak bisa tidur sampai ke subuh, memang diganggu gitu terus. Dan untuk malam selanjutnya kawan saya ini datang lagi tidur sana. Nah, untuk yang malam kedua ini memang sudah tidak ada gangguan lah. Kalau teman saya ini memang mentalnya mental baja, soalnya memang orangnya kalau di Jawa dia memang punya ilmu lah. Kawan saya itu, dia ada satu geng yang suka tangkap-tangkap hantu gitulah teman saya yang ini, yang orang Jawa yang namanya Rohman, orang Ponorogo ini. Dia punya kelebihan, punya indera untuk melihat jenis barang-barang halus seperti itu. Nah, itu ada teman saya lagi, bukan 1-2, memang ramai lah ya, ramai yang mengalami kejanggalan seperti itu. Teman saya lagi itu, dia tidur kan biliknya ada 2, biliknya itu ada 2. Dia tidur di bilik tempat saya yang satunya lagi ya, itu biasanya tempat abang saya, dulu kan abang saya di Malaysia juga. Abang saya tidur, tapi waktu itu abang saya pulang kampung. Nah, dia tidur di bilik satunya, tapi pintunya tidak ditutup. Pada masa yang sama, saya pun tidur di bilik satunya lagi, yang selalu saya tempat tidur lah ya. Nah, di ruang tamu, ruang TV itu, dalam tengah malam, dia pergi keluar buang air kecil ya. Nah, di ruang tamu itu ada sosok tidur berselimut, tapi diselimutin semua lah. Dia saja, dia pikir saya yang tidur di situ. Sampai ke subuh baru bangun. Nah, dia cerita, tanya saya kenapa semalam tidur di luar. Saya jawab, mana aja saya tidur di luar. Saya tidur di dalam lah, saya pun tidak keluar sampai ke subuh. Nah, terjadi pergaduhan sampai ke subuh itu. Dia tetap keras kepala. Saya tidak mengaku katanya, saya tidur di luar. Saya pun sampai bersumpah, memang saya tidak tidur di luar. Saya memang tidak keluar sampai ke pagi hari ke subuh, baru saya keluar, saya bilang gitu. Nah, baru dia sadari, siapalah, selimutnya apa warnanya, saya bilang. Dia bilang selimutnya warna putih. Mana ada, saya tidak ada selimut warna putih lah, selimut saya warnanya coklat nih. Kalau nggak percaya, itulah baru teman saya itu menyadari sahabat.
Itu yang kejadian, tapi yang tidak saya alami lah, teman saya yang alami semua. Kalau saya pribadi tidak pernah ngalami ya, jujur, dan saya tidak mau ngalami. Dan saya selalu di tempat-tempat seperti itu selalu baca doa sebetulnya. Kalau rumah-rumah mau masuk rumah, saya selalu salam, terus baca doa, ayat kursi, Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Sebab saya memang tidak maulah ada gangguan seperti itu ya. Kalau untuk orang lain saya tidak tahu. Kalau untuk sendiri tempat-tempat perkampungan Malaysia ini katanya ada hantu atau tidak, itu saya tidak tahu, juga tidak pernah menemukan. Tapi kalau teman-teman saya memang banyak yang mereka nampak loh, banyak. Seperti di kawasan kampung sebelah ini kan, yang namanya Simpang 6, yang jalan depan kubur. Nah, di situ teman saya pulang dari rumah saya dulu, dia nampak ayam katanya sebesar apa ya, sebesar tong drum katanya lah. Tapi tak tahulah, kadang saya itu dengan cerita karut-marut seperti itu kurang seberapa percaya ya, memang kurang seberapa percaya. Kalau cerita benda-benda macam itu memang saya kurang seberapa percaya. Tak tahulah kenapa saya tak percaya, kurang paham juga. Apa memang sebab saya ini tidak pernah melihat, tidak pernah dihantui atau sebagainya, saya tidak tahu. Sebab ketika saya merasa takut ataupun saya duduk di rumah seperti ini, saya sebelumnya masuk rumah, maksudnya rumah sebelum saya tempatin itu, saya selalu membacakan surat Al-Baqarah ya. Katanya kalau rumah yang mau ditempatin kita bacakan surat Al-Baqarah, maka segala jenis gangguan makhluk yang tidak nampak itu akan lari terbirit-birit menjauh sampai seluas mata memandang, pokoknya katanya gitulah, katanya Pak Kiai. Kalau saya sendiri pun tak seberapa tahu, cuman kalau dulu waktu mengaji gitulah Pak Kiai bagi tahu. Itu ceritanya sahabat. Jadi semuanya terpulang pada diri sendiri lah, mau cari tahu ataupun mau gimana percaya itu urusan Anda ya. Yang penting saya ini hanya berkongsi cerita gitu aja. Oke teman-teman, gitu aja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selesai pula nantinya aku ini ya kalau bercerita membedel tak tentu arah nih kan. Oke, ini kalau malam pun serem juga loh. Malam kalau tidur seorang-seorang ini, saya tidur selalu seorang nih. Kawan saya tengah pulang kampung. Nih. Oh. Oke lah ya.